Halo sahabat Bangga Kencana di mana saja pun berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita berada di ruang podcast Bangga Kencana DPPKB Kabupaten Kutai Timur. Saya Ahmad Junedi akan memandu 60 menit ke depan bersama narasumber kita, yaitu dengan topik mengangkat 1000 hari pertama kehidupan. Ini sangat penting ya. Apa itu HPK, Dok ya? Ya. Adalah periode kritis dari masa kehamilan ya, hingga anak berusia 2 tahun, dan masa ini disebut sebagai masa periode emas karena merupakan jendela peluang terbaik untuk membangun pondasi kesehatan dan perkembangan anak yang optimal melalui nutrisi, stimulasi, dan imunisasi yang tepat. Saya izin dulu perkenalkan narasumber kita hari ini hadir, yaitu Dr. Meta P. Togas, SPA. Beliau adalah seorang dokter yang sangat berpengalaman khusus untuk masalah tumbuh kembang anak ya, sebagai konsultan tumbuh kembang anak. Baik, di awal saya ingin sampaikan kepada sahabat Bangga Kencana yang berada di luar sana, tema ini sengaja kami angkat masih seputar tahun 2025 yang berhubungan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-32. Saya izin dulu kepada dokter untuk menyapa dan menyapa para sahabat Bangga Kencana kita yang berada di luar sana menyaksikan kita bincang-bincang pada kesempatan pagi hari ini. Silakan dokter, perkenalkan dokter, profesinya apa, bekerja di mana. Silakan dok. Ya, selamat pagi sahabat Bangga semua. Terima kasih Pak Junaidi untuk waktunya. Kenalkan, saya Dr. Meta Togas. Sementara ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga. Juga mungkin bisa ketemu juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Sangatta dan Klinik Utama Tumbuh Kembang Anak Cahaya Sangatta. Profesi saya dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang anak. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Tadi sudah kita dengar ya bahwa beliau memang berada di posisi tumbuh kembang anak. Artikel hari ini kita angkat dengan Hari Keluarga Nasional yang ke-32 adalah sangat tepat untuk memberikan edukasi kepada warga kita yang ada di Kabupaten Kutai Timur, termasuk warga Indonesia di mana saja yang berkesempatan untuk membuka YouTube, media sosial DPPKB Kabupaten Kutai Timur. Saya ingin mulai dalam sebuah pertanyaan dok. Diawali dulu tentang kita sering mendengar tentang 1000 hari masa kehidupan. Ya. Tentu semua orang sering hanya mendengar gitu ya. Tentu belum tahu apa sih sebetulnya 1000 hari pertama kehidupan ini yang dimaksudkan. Boleh dokter sedikit menjelaskan tentang 1000 hari pertama masa kehidupan itu seperti apa sebagai pembuka diskusi kita pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sahabat Bangga semua, jadi kalau kita tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu ketika terjadi konsepsi, ya, ketika terjadi sel telur itu ketemu dengan sel sperma, terbentuk zigot namanya. Nah itu terjadi konsepsi itu sampai usia 2 tahun. Nah itu dibagi. Jadi kenapa kita tahu 1000 hari pertama itu pada ibu hamil ya, dari konsepsi sampai melahirkan itu 270 hari. 270 hari dok ya. Kemudian setelah lahir itu sisanya 730 hari. Nah ini pun ada beberapa yang suka membagi, yaitu masa dia menyusui eksklusif. Jadi kalau kita tahu ASI eksklusif ya sampai 6 bulan, dan sisanya itu ya dia mendapatkan ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI begitu. Jadi itu kita namakan 1000 hari pertama kehidupan. Gitu Pak. Baik, tadi sudah dapat gambaran tentang 1000 hari masa kehidupan sebagai awal daripada diskusi kita kesempatan pagi hari ini. Lanjut saya ingin tanya lagi nih kepada dokter. Mengapa 1000 hari atau 1000 HPK itu sangat penting dok? Oke. Ya, ini perlu memang kita bahas ini dok ya, karena kadang orang hanya memikirkan
oh nanti itu kan setelah lahir aja, baru kita pikirkan itu, baru kita buat programnya. Tentang 1000 HPK ini banyak orang yang belum tahu ilmunya, apa yang harus diedukasi, yang harus dilakukan oleh keluarga ini. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara 1000 hari pertama itu kita bicara tentang golden period ya, periode emas begitu. Jadi periode emas itu di mana kita itu suatu jendela untuk menciptakan peluang untuk membentuk seorang anak. Makanya di saat periode emas ini itu organ-organ vitalnya terbentuk, semuanya terbentuk. Makanya dikatakan kenapa 1000 hari pertama ini menjadi penting. Karena tidak hanya menentukan kesehatan saja, tapi juga dia menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari, dan akan menentukan nanti ke depannya produktivitasnya mau bagaimana. Kemudian kualitas hidup anak ini mau bagaimana. Jadi kalau kita bicara nanti setelah 1000 hari pertama itu mungkin, mohon maaf, mungkin bisa dikatakan terlambat ya kalau kita tidak memperhatikan 1000 hari pertama periode ini, karena periode ini periode kritis dan sensitif untuk perkembangan otak, begitu. Nah, karena pada periode ini dibutuhkan stimulasi, nutrisi yang baik, begitu. Kemudian bagaimana kita memberikan lingkungan yang baik, dan tentu bagaimana mencegah infeksi yang bisa terjadi di 1000 hari pertama ini. Jadi itu dikatakan bahwa 1000 hari pertama itu sangat penting, karena ketika kita tidak memenuhi kebutuhan anak itu, maka periode ini akan tentu menyebabkan gangguan kesehatan, menyebabkan masalah pertumbuhan, menyebabkan masalah perkembangan, dan juga dikatakan periode emas karena kalau terjadi dalam periode ini itu sifatnya permanen. Jadi kita tidak bisa merubah nanti, oh tunggu aja, tunggu nanti setelah itu baru kita, nanti kalau dia sudah 2 tahun baru kita lakukan stimulasi, kasih nutrisi yang baik, yaitu kalau sudah terjadi masalah itu sifatnya permanen. Makanya ini golden period, periode emas begitu. Di 1000 hari HPK ini ya. Makanya kan kadang nggak heran dok ya. Kadang-kadang lembaga PAUD itu kan kita melihat kalau di lembaga PAUD, di satuan program PAUD itu kan ada namanya tempat penitipan anak, ada tempat kelompok bermain, juga ada setelah itu dia masuk lagi ke taman kanak-kanak untuk memasuki sebentar lagi masuk ke sekolah dasar kan seperti itu. Kita sering melihat bahwa guru-guru PAUD itu kan kadang kewalahan nih, sangat kewalahan gitu. Ya, kadang-kadang yang disalahkan kan boleh jadi disalahkan gurunya yang salah. Orang mengatakan ini anaknya kok begini gitu. Padahal ada masa satu periode tadi yang seharusnya itu yang harus dikuatkan. Harus dikuatkan dari Saya awal. Ingin tanya kepada dokter. Artinya kalau kita bicara 1000 HPK inilah sangat penting. Bagaimana cara mengoptimalkan 1000 HPK ini dok kira-kira? Oke, jadi karena kita tahu bahwa 1000 hari pertama ini sangat penting. Kenapa? Kita bicara dulu sedikit mungkin tentang perkembangan otak Pak ya. Iya. Karena seperti saya kemukakan tadi, ketika konsepsi, kemudian di usia mulai 4 minggu setelah konsepsi, nah itu perkembangan otak itu mulai dibentuk. Nah dia akan dibentuk, jadi dari dalam kandungan itu sangat proses pembentukan otak itu justru di 270 hari pertama itu. Itu yang bagaimana terjadi, mungkin ada sedikit bahasa ilmiah ya. Pembentukan terjadi neurulasi, terjadi proliferasi, terjadi migrasi, itu terjadi justru di 1000 hari pertama, di 270 Berarti di posisi hari. Ini ibu kalau sudah lagi hamil itu stresnya harus ditekan dok ya. Betul. Jadi tidak boleh, sebaiknya kita harus makanya dalam salah satu kita bagaimana ibu hamil ini harus baik ya, mungkin ibu ini harus sering bertemu dengan mungkin bidan, dokter. Inilah pentingnya datang ke posyandu dok ya. Manfaatnya datang ke posyandu tuh. Nanti kita akan dapat edukasi dok ya. Edukasi kenapa sih penting ini dalam 9 bulan kehamilan begitu. Nah itu. Nah jadi ketika dia dalam perkembangan di saat hamil itu sel-sel otak itu sangat cepat dibentuk. 80% itu sudah terbentuk dalam kandungan. Bagaimana nanti kita stimulasi nanti 2 tahun ke atas ya nggak mungkin. Sisanya itu tinggal 20% itu akan berkembang sampai nanti usia dewasa. Mungkin itu. Begini dok, kita kadang melihat ya. Artinya juga dokter kan seorang dokter spesialis anak ya,
mungkin juga ada sedikit gambaran tentang kalau di kandungan itu obzin mungkin ya, apa gitu bahasanya seperti itu ya. Terkadang kan sifat seorang ibu hamil itu kan pada saat sebelum dan sesudah saat hamil itu kan ada mungkin sebuah perubahan-perubahan gitu yang mungkin tiba-tiba. Misalnya kalau dulu kebiasaan dia begini-begini tuh normal aja nih, begitu sudah hamil atau mengandung tiba-tiba ada perubahan sikap dan perilaku yang begitu-begitu drastis gitu. Ya. Perubahan sikap dan perilaku seorang ibu hamil ini dari sebelum dan saat dia hamil tuh dok, itu kira yang mempengaruhi itu apa kira-kira tuh dok ya? Ya, kita tahu kalau seorang ibu hamil itu kan harus tidak stres ya. Tidak stres, artinya kalau ada perubahan itu tadi kadang-kadang jangan buat dia stres, apalagi kalau pasangannya tidak pernah memahami kondisi itu. Makanya perlu dukungan, karena ketika ibu dalam kondisi stres tidak ada dukungan dari mana-mana, itu akan berpengaruh ke janinnya. Kita tahu itu namanya stres toksik. Stres toksik. Ya, di mana manajemen stresnya itu tidak berjalan dengan baik. Di mana stres itu berlanjut terus, pada akhirnya akan menyebabkan masalah dalam perkembangan anak tadi, perkembangan otak tadi itu. Yang sulit kalau sudah sampai seperti itu sulit diperbaiki. Makanya peran paling penting di sini apa? Ya suami, pendamping gitu. Artinya orangnya lebih paham ya tentang sang istri ini tadi ya, tempat dia berbagi lebih dekat kan begitu ya. Betul. Jadi menghindari terjadinya stres toksik. Pertanyaan saya berikut ini adalah mengapa 1000 HPK itu sangat penting dok? Oke. Monggo silakan dok. Ya, terima kasih ya sahabat Bangga semua. Jadi 1000 hari pertama itu dikatakan itu sangat penting, itu suatu periode emas, golden period ya, karena atau mungkin sahabat Bangga sering baca itu ada jendela peluang gitu, karena masa ini merupakan masa yang krusial untuk perkembangan otak, organ vital, ya, sistem imun. Nah ini akan membentuk fondasi kesehatan jangka panjang anak itu. Makanya dikatakan bahwa kenapa periode 1000 hari pertama itu sangat penting? Karena dia tidak hanya menentukan kesehatan, tidak hanya menentukan pertumbuhan seorang anak ataupun perkembangan seorang anak, tetapi itu juga menentukan nanti produktivitas dan kualitas hidup seorang anak di kemudian hari. Dan periode ini merupakan periode yang sangat kritis ya, dan merupakan periode sensitif dari perkembangan otak. Artinya dok, kalau misalnya tidak paham di sini bahwa inilah sebuah periode yang kritis, ini berarti kalau sudah lahir nanti ini berarti bahasa kita mengobatin ya. Iya. Kalau dalam bahasa kesehatan. Betul, ya. Sebetulnya yang bagus itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Betul. Silakan dilanjut dok penjelasannya. Ya. Jadi kenapa dia sangat sensitif? Karena periode ini dia sangat butuh untuk misalnya makanan ya, nutrisi ya, perlu nutrisi, perlu stimulasi. Jadi anak itu perlu dari kandungan saja itu sudah harus kita lakukan stimulasi, tidak hanya nanti setelah lahir baru kita stimulasi, tidak. Berarti sang ibu harus tahu loh kebutuhan janinnya ini dok ya. Betul, ya. Apa yang dibutuhkan gitu pada saat dalam kandungan itu. Kalau ini tidak dipahami oleh seorang ibu, ini juga berdampak pertumbuhan buruk gitu pada saat lahir. Betul, kan, gitu. Inilah nanti mungkin kelahirannya ada anak yang stunting, ada anak mungkin beratnya kurang dan seterusnya dok ya. Ya, karena karena nutrisinya, makanannya tidak cukup. Mungkin dari 1000 hari pertama itu sudah berjalan dari 270 hari sampai 730 hari setelah itu ya. Nah, selain itu juga di 1000 hari pertama ini kan bisa terjadi infeksi mungkin dari kandungan atau infeksi di 2 tahun pertama, dan dikatakan bahwa 1000 hari pertama itu lingkungan itu sangat berperan besar. Termasuk juga perkembangan otak dok ya. Iya betul. Tumbuh kembang otaknya kan udah mulai dibentuk nih dok ya. Iya. Oke, jadi mungkin saya lanjutkan sedikit bahwa dengan kalau misalnya anak itu terganggu, misalnya nutrisinya kurang ya, terjadi malnutrisi atau kurang gizi ya, atau stimulasinya tidak adekuat, infeksi atau stres itu bisa terjadi terus-menerus, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan yang sifatnya permanen. Untuk perkembangan otak nih dok ya, ada beberapa istilah mungkin dalam ilmu medis ya. Mungkin dokter bisa jelaskan secara singkat mungkin atau padat begitu yang poin-poinnya.
Kita melihat misalnya ada faktor genetik, ada stimulasi, ada lingkungan juga turut mempengaruhi di situ. Bisa sedikit dijelaskan di sini? Oke, ya. Jadi perkembangan otak itu kita tahu bahwa sudah terbentuk itu setelah terjadi konsepsi ya. Jadi 4 minggu setelah konsepsi itu otak mulai dibentuk ya. Jadi mulai dibentuk dari mulai membentuk tabung sarafnya gitu ya. Kemudian membentuk yang merupakan cikal bakal susunan saraf pusat ya, dan saraf perifer ya. Itu kemudian di situ terjadi mulai proliferasi begitu ya. Kemudian pada perkembangan otak itu juga mulai terjadi migrasi. Nah, dikatakan bahwa diferensiasi ada, kemudian mielinisasi gitu ya. Nah, di 270 hari itu perkembangan otak itu sangat pesat. Berarti kalau begini penjelasan dokter, intelijensi kecerdasan seorang anak itu sebetulnya masih bisa dibentuk ya di 1000 HPK itu ya. Ya, jadi kecerdasan seorang anak itu ditentukan dari oleh orang tua sendiri ya, dibawaan dari lahir ya, dari orang tua, sifat genetik yang dibawa anak itu ya, sifat genetik yang dibawa anak itu, dan ditentukan lagi oleh apa? Faktor lingkungan sekitar yang membentuknya. Pada saat nanti dia udah lahir? Tidak, itu sudah dibentuk dari dalam kandungan. Dari dalam ya? Iya, begitu. Nah, artinya kalau kita bicara seperti ini dok ya, kita kan mengharapkan, menggaung-gaungkan di mana tuh Indonesia Emas 2045. Ya. Artinya kalau hari ini saja para ibu-ibu di luar sana itu belum memahami ilmu yang kita bicarakan hari ini, terus emas mana yang mau kita raih 2045? Betul. Itu kan pertanyaannya dok ya, seperti itu. Artinya ada sebuah kegagalan. Ya. Saya katakan ada sebuah kegagalan program kegiatan yang kita laksanakan itu hanya sebatas seremoni saja. Karena apa? Kita menyambut dia udah lahir. Ya. Seharusnya ini tidak perlu gitu loh, karena kita udah tahu pembentukan itu terjadi pada 1000 HPK ini tadi. Betul. Pertanyaannya hari ini, adakah kita udah komit dengan program 1000 HPK itu? Ya, betul. Nah, kalau kita melihat Kutai Timur nih ada dok, cuma tinggal nih menguntitnya nanti. Misalnya kan ada program Pak Bupati nih tentang makan buah-buahan dan susu gratis untuk bumil dan ibu menyusuin. Itu paling ini penting. Sangat penting. Betul. Harus dapat data kan dok ya. Iya. Ada berapa banyak ibu menyusui dan ibu hamil di Kutai Timur. Ambil di 3LC Mil kita punya data itu dok. Iya. Nah ini yang kita sasar, kita kasih, kita kolaborasi. Betul. Gitu. Saya ingin masuk lagi sini dok ya. Ya, tentang perkembangan fisik ya. Perkembangan fisik. Ya, pertumbuhan fisik anak itu kan juga sangat cepat ya, di mana tinggi badan anak di usia 2 tahun itu bisa mencapai setengah tinggi badan orang dewasa. Bisa sedikit dijelaskan dok tentang berat badan, panjang badan dan seterusnya. Tentu kita kan melihat nih, saya sering turun ke lapangan tuh nanyakan begini, Pak, masa orang pendek kok dikatakan stunting? Pak, kalau orang memang kurusnya begini kok dikatakan stunting begitu ya? Idealnya tuh gimana sih dok? Kadang-kadang ada juga memang keturunan orang tua gennya kan memang pendek gitu. Dia tidak bisa misalnya menjadi orang yang tinggi gitu. Ada juga orang tuanya memang pendek, begitu lahir anaknya kan juga tinggi. Ya. Silakan dok. Ya, jadi kalau kita tahu pertumbuhan dan pertumbuhan ya, tentu pertumbuhan itu kita bicara kenaikan berat badan, ya, kenaikan tinggi panjang badan atau bertambahnya panjang badan atau tinggi badan begitu ya. Nah, kalau kita bicara berat badan, ya paling tidak kita ada patokan lah gitu ya. Mungkin sedikit sedikit patokan lah buat ibu-ibu ya, ibu-ibu sahabat artinya sahabat semua kita di luar sana supaya nih tahu gitu ya. Betul. Tentang apa yang saya sampaikan tadi. Betul. Jadi kalau misalnya pertambahan berat badannya itu misalnya pada usia 4-5 bulan itu sekitar 2 kali berat badan lahir gitu ya. Kemudian pada usia 1 tahun itu sekitar itu 3 kali berat badan lahir. Kemudian di 2 tahun itu 4 kali berat badan lahir. Nah, setiap tahun ada kenaikan sekitar 2,5 sampai 3 kilo per tahun ya. Nah, begitu juga panjang badan ini untuk sebagai kita punya patokan. Kalau kita kurang dari itu berarti anak-anak kita mungkin anak-anak kita akan mengalami masalah baik pertumbuhan. Kemudian panjang badan ya. Panjang badan itu sekitar 50 cm. Nah, usia 1 tahun itu sekitar 75 ya sentimeter. Usia 4 tahun itu ada di sekitar 100 cm dan di 8 tahun itu sekitar 125.
Nah, kalau kita tahu ini, sahabat bangga semua, orang tua di rumah akan bisa tahu anak saya ini seperti apa. Jangan-jangan anak kita ini stunting misalnya ya. Iya. Nah, kalau dikatakan stunting kita tahu toh itu kalau kita masuk ukur di bawah kurva WHO itu di bawah -2 standar deviasi. Nah, nanti dilihat berkembang ada masalah, kita harus bedakan stunting karena memang faktor orang tuanya atau memang stunting karena kurang gizi gitu. Mungkin nanti dijelaskan. Baik. Terima kasih. Berarti kalau kita lihat dari sini dok ya, artinya ilmu yang dokter sampaikan ini ya, pemahaman yang dokter sampaikan ini sangat penting kalau kita lihat di luar sana ini untuk kita memicu betapa pentingnya kesadaran orang tua ya untuk datang ke posyandu ya. Artinya pada masa kehamilan dia harus rutin datang ke posyandu dan setelah melahirkan pun dia harus rutin membawa anaknya ke posyandu gitu kan dok ya. Betul. Mungkin ini ada hubungannya yang tidak pernah dipahami oleh orang di luar. Untuk apa kita bawa ke posyandu? Padahal untuk mengetahui apa yang dokter sampaikan ini tadi, ini hanya berada di posyandu yang udah dilatih dan dikader gitu ya oleh pemerintah gitu ya dok ya. Kita melihat ada hal yang ini jangka panjangnya ya, jangka panjang tentang masalah pondasi kesehatan anak dok ya, maupun istilahnya ada dampak permanennya itu bagaimana begitu. Mungkin dokter bisa sedikit jelaskan masih di seputar pertanyaan di awal tadi dok ya. Itu seperti apa nih dok? Oke, kalau kita bicara masalah jangka panjang ya, ketika kita tidak ya boleh dalam tanda petik ya mengabaikan 1000 hari pertama, cuek aja ya. Berarti dia tidak sayang dengan janin dengan anaknya ya, kan betul, gitu, calon anak yang akan lahir gitu betul. ya. Nah, sebagai untuk jangka panjangnya mungkin kalau kita tahu seharusnya dengan kita memberikan nutrisi yang baik, kita dapat mencegah masalah gizi kronis tadi, yang tadi stunting itu, ya. Kemudian kalau anak makannya bagus, isinya bagus kan praktis kurang kena penyakit gitu ya, atau dia mendapat imunitas kan menjadi kuat akan dok, baik ya. Kalau orang tua juga paham, misalnya imunisasi kita kasih pencegahan supaya jangan sakit, anak jadi tidak sakit gitu ya. Nah, ketika ini tidak kita lakukan, maka pada usia ini bisa misalnya pada anak-anak dengan gizi yang tidak terkontrol, kemudian kita lakukan penanganan yang keliru, malah ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari, mungkin dampak-dampak penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit jantung gitu ya, itu dampak jangka panjang. Berarti itu ini kadang-kadang orang tidak paham dok ya, kenapa kok sekarang kita ini melakukan pencegahan stunting gitu. Ya. Padahal kita ini ingin melakukan mitigasi ya dari dini supaya nanti dampak-dampak penyakit yang dokter sampaikan tadi itu kan tidak kelihatan pada saat dia masih usia 2 tahun. Nanti mungkin pada usia-usia seperti kita saat ini mungkin kita lihat banyak orangnya kena penyakit jantung langsung kronis, banyak orang misalnya kena penyakit yang berat gitu langsung kronis begitu. Ini mungkin evaluasi masa lalu, boleh jadi sejarah masa lalu yang kita bicarakan ini itu yang sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu gitu, baru kita panen tuh sekarang kan gitu. Betul, dok ya. Artinya obat apapun kita supply kadang-kadang kan agak lambat gitu dok ya reaksinya itu, akhirnya menggunakan cost yang cukup besar. Betul. Tapi kalau kita istilahnya mulai dari 1000 HVK ini udah paham ilmunya seperti itu, paling tidak kita mengurangin walaupun itu nanti juga ada di masa panjangnya tadi dok ya. Kurang lebih seperti itu. Saya ingin lanjut dok dengan sebuah satu pertanyaan lagi tentang mengoptimalkan 1000 HVK ya. Bagaimana caranya nih dok? Ya, karena kita bicara 1000 hari pertama kehidupan itu dari kandungan, ya tentu kita optimalkan dari periode selama kehamilan tentu. Selama kehamilan dok ya. Nah, salah satu kita bisa melakukan kunjungan antenatal gitu ya. Nah, kunjungan antenatal itu di mana itu bisa dilakukan bisa di posyandu mungkin ya, bisa dilakukan di sana agar supaya apa? Itu dilakukan ketika mulai konsepsi ya. Jadi jangan nanti tunggu kalau mau nanti aja tunggu setelah kalau mau melahirkan, tidak ya. Jadi kunjungan antenatal itu kita lakukan ketika terjadi konsepsi, kita tahu kita hamil, kemudian
sampai dilakukan sampai proses persalinan. Nah, dengan kita melakukan kunjungan antenatal akan diberikan tips-tips bagaimana ketika seorang ibu itu hamil. Jadi kita tahu bisa menjaga kesehatan kita. Nah, berapa kali sebenarnya dilakukan? Nah, dari Badan Kesehatan Dunia itu menganjurkan pemeriksaan antenatal itu 8 kali, begitu ya. Nah, 8 kali dibagi 2 kali trimester pertama, jadi usia 0 sampai 12 minggu, kemudian 1 kali pada trimester kedua, itu 12 minggu sampai 24 minggu, dan 3 kali di trimester 3, yaitu di atas 24 minggu sampai dengan kelahiran. Dan minimal kontak dengan dokter itu 2 kali ya, 1 kali trimester 1 untuk screening, ada nggak faktor resiko kehamilan nanti, dan 1 kali trimester 3 itu untuk melihat, untuk screening, ada nggak faktor resiko persalinan nanti, seperti itu. Tujuannya apa nih kira dok? Yang dokter jelaskan nanti secara umum begitu tujuannya nih. Oke, ya kalau kita katakan tujuannya supaya ibu hamil itu tentu dia akan memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif ya, dan berkualitas, sehingga dia dapat menjalankan kehamilannya dengan baik, dan dia dapat persalinannya itu bisa berjalan dengan baik, dan dia bisa melahirkan dengan sendirinya bayi yang dilahirkan itu bayi yang sehat dan berkualitas tentunya. Arti alangkah bahagianya dok ya kalau kita memang sangat peduli dengan 1000 HVK ini ya. Begitu ya, anak betul. lahir dalam kondisi keadaan sehat ya. Begitu anak lahir misalnya ada gejala-gejala yang kurang sehat, tentu juga akan membuat sedih kedua orang tua dok ya. Betul. Gitu kan, kan buah hati kita adalah harapan dan dambaan kita sebagai generasi penerus kita. Mungkin secara khusus dok tujuannya nih bagaimana? Ya, sambil izin. Iya. Terima kasih. Nah, jadi tentu sasarannya apa? Secara khusus, jadi kita bisa memberikan konseling ke ibu ya, bagaimana gizi ibu hamil, bagaimana nanti kita konseling untuk keluarga berencana nanti setelah melahirkan, dan tentu kita melakukan konseling pemberian ASI, karena ASI itu adalah makanan bayi yang terbaik yang kita tahu ya. Nah, kemudian yang tadi kita bicara dukungan ya. Kita juga memberikan dukungan kepada ibu hamil ini, baik mengatur masalah emosinya, mungkin mana tahu ada stres, masalah psikososialnya. Jadi tenaga kesehatan itu akan mampu memberikan dukungan kepada ibu itu ketika dia hamil, ya. Dan tentu yang paling penting pemantauan perkembangan janin itu seperti apa. Jangan-jangan dari dalam kandungan sudah mengalami masalah, kalau kita tidak lakukan kunjungan ya kita nggak tahu, begitu. Mungkin itu. Baik, izin saya lanjut pada yang berikutnya ya. Kita melihat dok ya ada beberapa komponen pengasuhan ini ya. Kalau kita melihat dari WHO itu kan ada standar-standar gitu ya yang harus diberikan begitu. Bisalah dokter sedikit menjelaskan tentang beberapa komponen pengasuhan terhadap anak ini? Ya. Jadi ini kita bicara tentu kalau tadi di ibu ya, kita bicara di ibu tadi yang selama kehamilan. Nah, setelah lahir seperti apa? Setelah lahir artinya kalau tadi kita bicara belum lahir ke dunia, masih sekarang dalam udah kandungan, lahir, tentu betul. apa yang harus dilakukan supaya 1000 HPK tadi kan ada pembagiannya tuh dok ya. Berapa hari dalam kandungan, nanti berapa hari setelah sehingga masuk sampai dengan 2 tahun. 2 tahun. Monggo silakan dok. Jadi kalau kita bicara kita bicara setelah lahir, tentu kita akan berbicara tentang pengasuhan anak itu sendiri. Nah, memang kita tahu bahwa Badan Kesehatan Dunia itu memberikan ada 5 pilarnya gitu ya untuk memberikan pengasuhan anak yang baik. Tentu satunya itu pemenuhan kesehatan anak. Kemudian yang keduanya itu pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak begitu ya. Kemudian pemberian imunisasi. Kemudian kita harus mengenal tanda-tanda anak sakit, kita harus segera buat pelayanan kesehatan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang meminimalkan infeksi. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat penting dok ya. Oke, kita kembali lagi ya. Kalau kita melihat ada standar WHO nih dok ya, yang berhubungan dengan rekomendasi tentang pola pengasuhan anak. Artinya kita ingin sedikit tahu nih ilmunya tentang
mengintegrasikan 5 komponen pengasuhan ini? Mungkin dari 5 ini mungkin dokter bisa sebutkan secara umum begitu ya. Oke. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita bicara 270 hari pertama itu di dalam kandungan, nah ini sisanya 730 hari. Nah 730 hari ini yang setelah anak itu lahir tentu. Nah Badan Kesehatan Dunia itu merekomendasikan ya pola pengasuhan anak itu. Jadi Badan Kesehatan Dunia itu merekomendasikan 5 komponen. Ya, 1 pemenuhan kesehatan anak gitu ya. Kemudian komponen yang kedua itu pemenuhan nutrisinya dok ya. Nutrisi yang adekuat. Kemudian yang ketiga itu pengasuhan yang responsif ya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat kita memberi kesempatan untuk belajar kalau kita itu stimulasi ya sejak dini ya. Dan yang kelima itu menjamin tentu keselamatan dan keamanan untuk anak itu sendiri. Itu begitu. Secara umumnya ya. Kalau kita bicara misalnya pemenuhan kesehatan anak, terus tentu di sana tuh kan ada berhubungan dengan pemantauan tumbuh kembang anak gitu ya, pemberian imunisasi, mengenali tanda-tanda anak sakit seperti yang dokter katakan tadi kan seperti itu ya. Yang sampai nanti orang tua ini kan tidak paham nih, begitu ada perubahan yang sangat signifikan terhadap anak dibiarin aja nih secara alamin saja begitu ya. Padahal ini sebuah sinyal dok ya yang harus diperhatikan oleh orang tua dan tak luput juga tentang kebersihan lingkungan dok ya. Yang berhubungan dengan pemenuhan kesehatan anak tadi. Di yang kedua tadi dokter mengatakan pemberian nutrisi yang adekuat kan gitu. Tentu di sini kita banyak mungkin berbicara bagaimana inisiasi menyusui dini ya. Jadi sangat penting dok ya. Artinya tuh kan ada orang tua tuh kan nggak mau repot. Udah belikan susu instan saja sudah. Betul. Padahal ini sangat penting ya. ASI ibu tuh mungkin sangat penting ya. Ini kan untuk memperkuat juga istilahnya ikatan batin antara anak dengan ibu dok dengan ya ibu. Seperti itu. Ini pentingnya mungkin ASI di masa menyusui. Betul. Ini juga edukasinya sangat penting ya. Terus kita melihat juga di pengasuhan dok ya. Orang tua atau ayah ibu ini juga harus paham. Saya ingat dok, program Kemenduk Bangga itu begini. Taman Asuh Sayang Anak. Jadi Taman Asuh Sayang Anak itu kalau di program Kemenduk Bangga BKKBN itu minimal kayak seperti kemarin itu pada saat anak mau masuk sekolah di PAUD itu ada peran seorang ayah ini minimal mengantarkan hari pertama masuk di sekolah supaya ada mungkin memori dok ya, bahwa orang tuaku pernah peduli nih pada saat aku masuk di PAUD. Ini mungkin tidak bisa dihilangkan dok ya, pada saat masa tumbuh kembangnya nanti itu dia akan selalu ingat, oh ini ayahku dulu pernah peduli. Ini sangat berkaitan dok ya, artinya itu pengasuhan yang responsif tadi, bukan hanya pengasuhan itu dibebankan kepada seorang ibu ya. Betul. Seperti itu. Mungkin ini sedikit bisa diungkit dok, bagaimana nih? Jadi sebenarnya kalau bicara pengasuhan yang responsif itu, kita tahu itu seharusnya ketika bayi lahir, bayi itu kan baru dapat lingkungan yang baru setelah dari dalam kandungannya. Nah, dia akan mendengar tentu suara ibunya, suara ayahnya, suara kakeknya, suara neneknya. Nah, di situ dia mulai sarafnya itu mulai berkembang gitu ya, sinaptogenesisnya itu saya mendengar bahasa dokter ini ada sesuatu dok yang membuat saya terinspirasi masa depan. Begini, kadang-kadang kita akan sedih ya nih, ada anak setelah dewasa, kok dia suka membentak orang tuanya. Begitu udah dewasa, dia kasar sama orang tuanya. Terus pada saat nanti kondisi seperti itu, orang tuanya marah kepada anak. Seolah-olah anak ini yang salah, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Padahal bermuara dari awal tadi. Sikap orang tuanya seperti apa waktu dia lahir? Dulu pada saat dia lahir, orang tuanya ini seperti apa? Marah-marah. Kadang evaluasi ini yang belum jalan, belum dipikirkan. Ini sangat luar biasa. Kalau saya katakan nih edukasi parenting terhadap keluarga ini kan sangat penting ya. Nah, program-program ini baru kita bisa mencapai Indonesia emas ke depan. Betul ya. Ya kalau tidak kita bentuk dari sininya dok ya. Saya ingin lanjut dok. Tadi dok sudah berkatakan juga tentang menjamin keamanan serta keselamatan anak ya. Dari pengasuhan yang harus menjamin keamanan dan keselamatan anak kan penting. Anak-anak kecil itu tidak dapat melindungi diri sendiri. Ini kan juga penting dok ya. Artinya pada saat masa anak ini dikatakan kecil kan kadang sering ya sesama. Kita lihat juga di video-video itu ya ada kayak macaman anarkis atau bagaimana ya kekerasan terhadap anak. Kadang sesama anak gitu kelihatannya memang menggemaskan gitu dia, sesama dia itu baku ini gitu dianggap sebuah hiburan aja.
Kira-kira menurut pandangan dokter, ini apakah sebuah edukasi tidak nih dok ya, lingkungan yang begini? Kadang kita melihat tuh di video tuh, antara anak bayi yang satu dan bayi yang satu itu dia saling, apa namanya nih, apa istilah bahasanya itu kalau di berantem. Ya berhantam lah begitu. Nah, menurut kita yang menonton orang dewasa, ini kan sebuah hiburan. Kira-kira ini edukasi nggak menurut dokter ini? Enggak, cuman mungkin saya akan balik tadi yang masalah responsif tadi ya, Boleh. Pak Junaidi ya. Jadi kita memberikan pengasuhan yang responsif itu ya seperti tadi dikemukakan. Jadi kalau dan ketika orang tua juga memberikan hal yang negatif seperti tadi, itu pasti ke anaknya juga itu akan masuk dalam memorinya. Dia akan menyimpan memori itu, makanya kalau dikatakan tadi dia mentak orang tuanya, dia dia marah, dia teriak, itu kita lihat belakangnya itu seperti apa. Artinya evaluasi masa lalu dok ya. Evaluasi apa yang kita kasih ketika perkembangan sarafnya itu mulai berkembang ya, fase saraf sensorinya, penglihatan, pendengaran, hati-hati. Itu usia 6 bulan itu bayi sudah penglihatan perkembangan itu sudah puncaknya, mulai turun setelah itu. Nah di usia di bawah itu makanya kalau kita salah memberikan stimulasi itu sangat menentukan nanti anak itu di kemudian hari seperti apa. Di masa depannya dok ya. Iya gitu. Jadi termasuk juga nanti yang tadi memberikan perlindungan, keamanan kepada bayi itu ya tentu itu tugas kita karena bayi itu nggak tahu apa-apa. Jadi tugas kita sebagai orang tua, pengasuh sehingga anak itu menjadi aman dan tentu akan terlindungi. Nah ini program Tamasa luar biasa dok. Ya. Justru dari kemarin kita bicara Taman Asuh Sayang Anak itu bukan hanya berbicara misalnya orang tua bekerja di kebun, suami istri gitu kayak di perkebunan sawit, di perkebunan tambang, di lahan tambang begitu, anak dititipkan dengan pengasuh yang tidak mempunyai bekal ilmu. Ya. Nah, bahkan kemarin saya ingat sekali itu pesannya Pak Wakil Bupati selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di ruang podcast ini, beliau mengatakan begini, kalau bisa di setiap tempat penitipan anak yang mana ada program Taman Asuh Sayang Anak di dalamnya itu siapkan satu CCTV. Ya. Untuk betul. menghindarin apa? Jangan sampai terjadi kekerasan terhadap anak. Jangan sampai psikologi kejiwaan sang pengasuh ini belum terukur dengan baik. Dia bekerja di sana hanya sebatas karena dia karyawan perusahaan, tapi dia tidak punya bekal ilmunya. Ya. Nah ini di Tamasa tuh ada programnya seperti itu dok ya. Ya. Saya ingin lanjut nih dok ya, masih berputar pada pertanyaan yang tadi hubungannya begitu. Kita melihat di sini ada buku KIA dok ya. Mungkin kita tidak bawa di sini dok ya, mungkin dapat dijelaskan isinya itu apa tuh di buku itu. Oh iya. Ya, tentang kesehatan ibu dan anak ini. Artinya di sini kalau memang kita ingin tahu tentang tumbuh kembang anak kita di buku KIA ini, ya, kesehatan ibu anak. Ibu anak ini kan tentu ada. Ya. Sedikit mungkin dokter bisa bantu jelaskan. Jadi sebenarnya Indonesia ini sangat bersyukur punya buku kesehatan ibu anak. Karena melalui buku ini orang tua jadi orang yang pertama mengetahui kalau anaknya itu ada keterlambatan. Baik pertumbuhannya maupun perkembangannya. Tapi buku ini kan bisa di-download mungkin dok ya? Boleh. Oke. Semua ibu hamil itu pasti punya, Pak. Oke. Ya. Tapi bagi ibu hamil yang welcome dengan posyandu ya. Ada juga ibu hamil tradisional di kampung ini, dia gunakan bidan kampung aja gitu ya. Betul. Nah dia tidak pernah tahu ini buku KIA ini gitu loh. Sehingga pola pengasuhan mulai dari 1000 HPK sama dia lahir nanti dia tidak akan pernah dapat ilmu itu kan dok ya seperti itu. Baik silakan dilanjut dok yang berhubungan dengan KIA ini. Ya, jadi orang tua tidak cuma sekedar biasanya itu buku KIA itu cuma setelah imunisasi simpan di lemari kan gitu. Tapi coba kita buka di situ ada stimulasinya. Apa sih yang kita lakukan stimulasi pada usia 0 sampai 3 bulan? Apa yang kita lakukan stimulasi pada usia 6 sampai 9 bulan? Begitu seterusnya. Itu ada semua sampai usia 6 tahun. Periode sensitif ya. Nah, gunakanlah buku KIA itu untuk mengetahui lebih awal karena orang tua itu bisa mengetahui tanda awal kalau anaknya mengalami masalah, baik pertumbuhan maupun perkembangan. Jadi bukan cuma untuk imunisasi saja, tapi untuk pertumbuhan dan perkembangan juga. Baik dok, itu kan sekilas ya. Nanti pada saat sosialisasi dan seterusnya nanti kita akan banyak nanti nih ya untuk memberikan edukasi memperdalam tentang buku KIA ini. Ya. Saya ingin mengarah kepada stunting nih dok. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Bagaimana kita bisa membedakan misalnya anak ini terlahir stunting dengan tumbuh kembang anak yang asal gen keturunan orang tuanya itu memang pendek dok. Ya, yang saya katakan itu ya memang pendek begitu. Mungkinkah anak yang terlahir pendek karena orang tuanya pendek juga kita bisa katakan itu stunting?
Ada nggak ciri-ciri stunting itu secara khusus, Dok? Monggo. Ya, sebenarnya pertama kita tahu dulu kan apa stunting itu apa ya tadi ya, berat badan di bawah -2 sama dengan dari standar deviasi ya. Nah, yang pasti tinggi badan tidak sesuai usia. Kemudian anak itu memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak seusianya kalau kita bandingkan ya. Kemudian ada kekurangan, kita harus nanya, oh iya ada kekurangan atau ada masalah gizi yang bersifatnya lama ya. Mungkin terjadi gizi buruk dan berlangsung jangka panjang ya. Kemudian ada memberikan dampak dalam perkembangannya. Nah, sedangkan kalau anak-anak yang dari perawakan pendek saja, misalnya dari orang tuanya pendek ya, jadi ada unsur keluarganya ya, unsur genetiknya, maka itu disebabkan memang orang tuanya dua-duanya pendek, bapaknya juga pendek atau mungkin ibunya pendek gitu ya. Tapi pertumbuhannya itunya normal. Dan kecepatan pertumbuhannya itu biasanya kalau kita lihat itu kita evaluasi mungkin usia tulang itu tidak ada tanda-tanda hambatan pertumbuhan gitu ya. Dan potensi genetiknya itu pada itu tinggi badan anak itu cenderung sesuai dengan tinggi potensi genetik dari kedua orang tuanya. Nah itu kita katakan ini masalah ciri-ciri dari anak dengan karena pendek karena orang tuanya memang pendek begitu. Memang ada garis keturunannya lah gitu bahasanya, Dok, ya, dari gennya gitu ya. Beberapa ciri yang berhubungan masalah stunting tadi dokter jelaskan. Tentu kita ingin sedikit cara membedakannya, Dok, ya, anak stunting dan anak yang tidak stunting. Sedikit mungkin dokter bisa jelaskan supaya ada gambaran di luar sana ini. Kalau anak saya lahir begini berarti ini ada terindikasi di stunting tidak, supaya ada ilmunya, Dok, ya. Iya. Silakan, Dok. Ya. Jadi tentu kita harus melakukan pengukuran ya. Kita lakukan pengukuran itu bukan cuma satu kali, tapi kita melakukan pengukuran itu secara berkala. Jadi diulang beberapa kali ya. Kemudian kita lakukan pengukuran tinggi badan ya, untuk melihat ada enggak perlambatan pertumbuhan anak itu. Kemudian kita lihat tinggi potensi genetik. Jadi tinggi potensi genetik itu ditentukan oleh apa? Ya tadi tinggi badan orang tuanya, tinggi badan ibu dan tinggi badan ayahnya gitu ya. Nah setelah itu kita membandingkan, nanti ada kurvanya, kita akan bandingkan dan kita melihat ada juga riwayat tumbuh kembangnya. Ada enggak riwayat anak ini mungkin kekurangan gizi atau ada infeksi berulang, kemudian adakah faktor genetik yang membuat orang tuanya juga memiliki perawakan pendek. Kalau kita tahu ini, kita baru bisa membedakan gitu ya. Apakah stunting atau bukan? Stunting ya, atau gitu bukan ya. Begitu. Berarti ya. bukan istilahnya kita melihat dari hanya di bawah iya, di bawah 2 -2 enggak. Bukan seperti itu ya. Bukan. Berarti ini, Dok, sebetulnya ilmu yang memang masih menjadi pertanyaan di lapangan itu, menjadi perdebatan. Iya. Kan nggak mungkin bilangnya si Ani itu kan memang begini, begitu anaknya pendek kan memang orang tuanya kan sebetulnya ada penjelasannya tuh di sini, Dok, ya. Perbedaannya itu dia lahir stunting atau tidak. Boleh jadi walaupun dia pendek lahir dia tidak stunting kan begitu, Dok, ya. Betul. Silakan dilanjut, Dok. Iya. Jadi tentu secara gampang ya mungkin bagaimana membedakan anak ini stunting atau bukan ya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan berat panjang badan per umur itu di bawah -2 standar deviasi, nah kita akan jadi itu istilahnya masih pendek. Tapi kita harus tentukan apakah ini pendeknya proporsional atau tidak proporsional. Kita tidak bahas yang tidak proporsional, itu misalnya itu mungkin karena memang ada kelainan sindrom-sindrom gitu ya. Tapi yang proporsional itu kita bisa membandingkan apakah ini betul-betul stunting atau pendek karena penyebab yang lain. Jadi pendek karena kekurangan gizi kronis atau pendek karena penyebab yang lain. Jadi bisa nanti kita lakukan mungkin jadi kita lakukan untuk mengukur kita hitung berat badannya berapa, kita tentukan usia beratnya. Nanti ada caranya nanti. Biasanya petugas-petugas di lapangan tuh sudah sangat ya oleh pinter para ya. Kita gitu ya. Ya. Jadi dia ukur berat badannya, dia plotting nanti usia berat badan itu di usia berapa, kemudian diukur panjang badannya, kemudian dia plotting ada di usia berapa, ya, kemudian usia anak itu berapa. Nah, ketika dia mendapatkan usia berat badan itu lebih kecil atau lebih sama dengan usia tinggi badan ya anak itu, dan lebih kecil atau sama dengan usia kronologis, kita katakan itu stunting. Tapi
pendek karena penyebab lain itu ketika usia tingginya itu di bawah usia berat dan di bawah usia kronologis itu dikatakan pendek penyebab lain seperti Penyebab itu. lain itu bukan stunting gitu dok, ya masih, Bukan. tapi perlu diketahui dianalisa ulang gitu ya penyebab betul. itu. Menarik dok, tadi sempat kita beberapa pertanyaan di awal tadi kita mengutip sedikit masalah stres gitu dok ya. Di masa kehamilan ibu itu stres dan seterusnya begitu ya, akan berdampak dengan 1000 HPK. Artinya di dalam kandungan. Kira-kira stres yang bagaimana yang dapat memberikan dampak pada 1000 HPK ini dok? Silakan. Ya kalau kita tahu kalau bicara stres itu kan ada 3 ya. Ada positif stres ya. Baik. Ada stres yang masih bisa ditoleransi dan ada toxic stress. Nah mungkin sedikit tentang stres positif itu mungkin bayi habis disuntik dia nangis dia bisa stres. Saya stop di situ dulu gitu dok. Ya, ini menarik. Saya pernah kemarin berkunjung di 18 kecamatan. Jadi saya nemuin seorang ibu-ibu. Saya bilang rutin dibawa ke posyandu. Suami saya melarang anak dibawa ke posyandu. Saya bilang kenapa? Anak nih bilangnya kalau dibawa ke posyandu disuntik tuh membengkak, demam. Dia bilang begitu. Terus setelah demam, apakah melakukan konsultasi dengan petugas posyandu atau perawat atau bidan di sana? Tidak bilangnya, karena suami saya melarang. Terus saya tanya anaknya berapa? 8. Terus saya tanya lagi, dari 8 anak ini kira-kira yang sudah sekolah berapa orang atau yang sudah bekerja berapa orang? Semua mengatakan, Pak, anak kami ini tidak ada yang bersekolah sampai dengan selesai. Semuanya kerja di kebun saja. Karena apa bilangnya? Tidak ada lagi biaya kami untuk mensekolahkan anak. Terus pada saat anak mau dibawa ke posyandu, disuntik nangis, belum lagi ngurus yang satunya lagi ini. Saya ingin tanya begini dok ya. Arti tadi kita bicara ada istilahnya itu positif stres gitu ya. Seharusnya ini mungkin salah satu dikatakan positif stres terhadap anak mungkin dok ya, yang harus dipahami oleh seorang ibu. Pada saat misalnya dia disuntik tadi demam, selalu ada efek gitu, menangis dan seterusnya. Seorang ibu ini harus paham dok ya ilmunya bahwa ini sebetulnya jangan terhenti hanya gara-gara itu. Mungkin itu lebih bagus mungkin pada saat misalnya disuntik imunisasi tadi diberikan oleh itu ada reaksi. Daripada dia disuntik imunisasi itu tidak ada reaksi. Mungkin begitu dok. Mohon izin sedikit diutip ini. Ya jadi sebenarnya kalau anak diimunisasi kalau dia udah bengkak, yaitu ada beberapa vaksin bisa bikin bengkak, tapi itu tidak masalah. Misalnya tidak memberikan berdampak panjang gitu ya. Tidak. Dia misalnya mungkin bisa dikompres sudah. DPT mungkin dikompres aja sudah selesai gitu ya. Jadi anak itu sebenarnya harus melalui fase itu. Karena itu untuk untuk membentuk positif stres ini untuk membentuk perkembangan anak itu sebenarnya. Karena dia akan akan membantu anak itu supaya hormon stres ya, hormon kortisol yang dilepaskan ketika stres itu dengan dukungan orang tua ini nggak apa-apa. Nah dia akan kembali normal lagi. Jadi emosi anak itu justru dengan positif stres itu akan bisa terbentuk lebih baik. Berarti ini sangat penting ya orang tua tuh memahamin ya bahwa ini sebuah proses. Bukan sebuah penyakit baru yang akan ditimbulkan kepada anak Demam itu bukan penyakit, bahwa itu sebuah gejala proses biologis ya. Masuknya tadi daya tahan tubuh yang akan diberikan kepada anak. Ini sangat luar biasa. Silakan dilanjut dok. Nah jadi itu contoh ya, tadi contoh imunisasi itu positif stres. Jadi itu nggak apa-apa, anak itu harus melewati itu. Kemudian ada lagi yang dikatakan stres yang bisa ditoleransi gitu ya. Dia berpotensi mengganggu perkembangan otak, tapi dengan bantuan orang tua gitu ya, stres ini bisa kita minimalkan. Itu biasanya kalau ada perceraian orang tua itu bisa, atau kehilangan Berarti kalau orang tua misalnya broken home saja gitu dok ya, ini pengaruhnya sangat besar ya. Iya, betul. Dampak psikologisnya terhadap anak ya. Makanya program pemerintah sekarang ini bagaimana kita memitigasi, melakukan pencegahan tentang perceraian. Maka di Kutai Timur nih dok, kita urutan kelima angka perceraian cukup tinggi di Kementerian Agama ya. Dampak anak-anak yang seperti itu banyak yang sekarang itu ya dampaknya ke anak tentu ya. Karena kalau tidak ditanganin terus-menerus ya itu stres yang tidak ditanganin akan berdampak ke nanti lanjut dia ke toxic stress ketika lingkungan tidak memberikan dukungan. Jadi yang ketiga tadi kan ada toxic stress ya. Nah toxic stress ini
Jadi mana dia anak atau orang ibu hamil itu juga dia tidak ada dukungan gitu. Entah anak orang tuanya tidak peduli, kalau ibu hamil mungkin suaminya atau keluarganya tidak peduli. Nah, itu yang dinamakan itu dampak berkepanjangan yang menyebabkan toxic stress gitu. Jadi Baik, hormon stresnya itu di atas ini terus. sangat luar biasa ya kalau kita bicara masalah tingkat stres terhadap anak ya. Apalagi kita bicara masalah broken home, orang tua yang berdampak juga kepada anak. Jadi inilah pentingnya kita berkolaborasi sebetulnya, Dok ya. Apa saya katakan berkolaborasi itu ada sisi tertentu penanganannya itu melalui dari Kementerian Agama ya. Bagaimana kita melakukan pemahaman kepada calon pengantin ini tadi untuk betul-betul menapak masa depan dia dalam rumah tangga itu memang harus dipersiapkan sedini mungkin. Bukan kita mau menikah nih karena kita melihat nafsu ini, oh ini cantik sekali nih calonku ini, dah kita nikah aja gitu. Tapi yang perlu dipersiapkan di situ juga tentu fase-fase dalam masa kehidupan itu harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti di ujungnya udah ini dapat anak tiba-tiba ujung pada perceraian. Perceraian itu efeknya kan hanya pada emosional pribadi orang dewasa, Dok ya. Tapi efek jangka panjangnya nanti ini kepada si anak. Nah, generasi emas mana lagi yang mau kita capai kalau fase ini juga gagal, Dok ya. Iya, benar. Itu. Ini sangat luar biasa perbincangan kita, Dok ya, sampai sudah ini panjang kita mengupas sampai dengan pada tingkat stres. Baik, di sesi akhir, Dok, saya ingin bertanya nih kepada dokter, kira-kira kesimpulan apa yang hendak dokter sampaikan dari pembicaraan kita awal tadi ya, yang berhubungan dengan apa itu 1000 hari HPK ya, apa dampak dan akibatnya sampai dengan nanti masa lahir dan seterusnya. Hal apa yang ingin dokter sampaikan kepada warga Bangga Kencana di luar sana tentang pembicaraan kita hari ini? Ya, terima kasih ya untuk warga Bangga Kencana yang ada dimanapun kita berada ya. Jadi ketika kita menentukan kita akan hamil seperti akan menikah, kemudian kita akan hamil, mempunyai anak gitu ya, seperti dikemukakan tadi, bahwa kita betul-betul harus siap ya, karena ketika kita memberikan lingkungan yang baik bagi anak itu sejak dari dalam kandungan, kemudian setelah dia lahir, anak ini mendapat pengasuhan yang baik, kita penuhi semua kebutuhannya, anak itu akan generasi emas yang kita dambakan tentu pasti akan terwujud generasi selanjutnya karena kita sudah menyiapkan anak ini di 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi pemeriksaan kehamilan rutin, ANC rutin, kunjungan ke posyandu ditingkatkan. Kemudian yang paling penting manfaatkanlah buku kesehatan ibu anak. Ada di situ kesehatan ibu, ada kesehatan anak. Nah, buku pink itu yang Bapak Ibu pegang itu jangan cuma dibawa ketika imunisasi, tapi dilihat, dibaca-baca, ya. Dibaca-baca apa sih yang harus kita lakukan kepada anak kita setelah dia lahir gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, gunakanlah buku KIA itu dengan baik dan setiap saat kita boleh melihat di situ bagaimana perkembangan pertumbuhan anak itu bisa kita pantau sendiri di rumah. Kalau ada masalah, silakan kita bisa ke tenaga kesehatan terdekat. Ada ibu kader, posyandu itu banyak. Saya rasa itu dari saya, Pak. Baik, dokter, sangat luar biasa. Kita sudah berbagi pada kesempatan pagi hari ini, walaupun kondisi dokter kurang sehat ya. Kita masih bisa berbagi kepada warga Bangga Kencana yang ada di luar sana. Sekali lagi, kami tim podcast Bangga Kencana mengucapkan terima kasih atas kehadiran dokter di tempat ini ya. Dan tentu kita akan berikan semangat nih pada ibu-ibu hamil yang mungkin hari ini masih baru bercita-cita, baru kemarin mungkin udah menikah, sudah pengen ini, udah dapat tahunya ini ilmu dari Dr. Meta. Kita beri semangat, Dok ya. Nah, tim podcast juga nanti bisa bersama-sama dengan kita. Siapa kita? Tim Cap Jempol Stop Stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes, 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 oke. Hore. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.